Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Widya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Al-Islam 2, yaitu dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Selamat menonton! Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bab yang pertama ya, yaitu bab 1 tentang hakikat ibadah. Nah, teman-teman, konsep ibadah dalam Islam sangatlah berbeda dengan konsep amal-amal agama dan kepercayaan lainnya. Karena konsep ibadah dalam Islam bukan berarti meninggalkan atau menolak dan mengasingkan diri dari kehidupan dunia. Akan tetapi, ibadah juga bukan terbatas kepada tempat-tempat tertentu atau hanya dilakukan melalui perantaraan orang tertentu. Akan tetapi, konsep ibadah merupakan uh, suatu hal yang sangat khusus, sehingga tanpa hal tersebut, tanpa amalan tersebut, seseorang tidak akan bisa diterima di kehidupan dunia maupun di akhirat. Ibadah di dalam Islam merupakan puncak dari perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah juga merupakan perasaan kebesaran kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah sebagai tempat pengabdian diri. Ibadah juga merupakan tangga penyambung antara akhlak dan juga penciptanya. Garis besar, ibadah dibedakan menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama ada ibadah makdah atau khusus dan ibadah ghairu makdah atau umum. Nah, pengertiannya yang pertama ada ibadah makdah. Ibadah makdah adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, peraturan-peraturannya, tingkah dan cara-caranya secara tertentu yang tidak bisa diubah oleh ketetapan manusia. Yang kedua yaitu ada ibadah ghairu makdah atau umum. Nah, pengertian ibadah ghairu makdah yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perkataan maupun perbuatan baik lahir maupun batin. Nah, teman-teman, ibadah dalam segi bentuk dan sifatnya yaitu dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada ibadah yang berupa ucapan, ada ibadah yang berupa perbuatan, ada ibadah yang berupa menahan diri, ada ibadah yang melengkapi perbuatan, ada ibadah yang bersifat menggugurkan hak, dan yang terakhir ada ibadah yang melengkapi keseluruhan ibadah kita, yaitu adalah salat. Selanjutnya yaitu ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dan penciptanya, yaitu antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu melatih mental dan membuat manusia itu sadar akan kewajibannya. Yang ketiga, yaitu membuat seseorang itu bisa memiliki sifat yang disiplin atau melatih kedisiplinan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 2. Kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang salat. Salat adalah salah satu rukun atau asas dasar yang menjadi syariat di dalam agama Islam, yaitu agama kita. Islam merupakan rukun Islam yang kedua, yaitu salat, setelah mengucapkan kalimat syahadat. Secara kebahasaan, istilah salat berasal dari bahasa Arab yang berbunyi sholah, yang artinya adalah doa. Jadi, sedangkan pengertian istilah sholat itu ialah ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan mengucapkan salam, dengan syarat dan ketentuan yang mengikut atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara substantif, ibadah sholat itu mempunyai tujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Mengapa Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat? Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat agar Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang melaksanakan sholat. Dan terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45-46 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk,
yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Selanjutnya yaitu masuk kepada tujuan dan fungsi sholat. Tujuan dan fungsi sholat itu ada banyak banget teman-teman. Kita akan menyebutkan beberapanya saja. Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga kesadaran dan pengendalian diri. Yang ketiga, motivasi dan terapi psikologis. Karena dengan melakukan sholat, hati kita bisa menjadi tenang dan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya yang terakhir adalah ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, teman-teman, banyak banget ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Eh, Contohnya seperti kita meninggalkan sholat 5 waktu. Bagi setiap muslim, sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan keras kepada orang yang suka meninggalkan sholat. Nah, orang yang suka meninggalkan sholat atau orang yang tidak melaksanakan sholat, pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama orang-orang seperti orang-orang kafir, seperti Karun, Fir'aun, Hamam, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu teman-teman, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu harus terus kita jaga, dan dengan sholat mungkin eh, bisa menghindarkan kita dari segala perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, sehingga eh, meninggalkan sholat merupakan bahaya yang besar bagi setiap umat Islam. Dalam Al-Quran, orang yang sengaja meninggalkan sholat adalah hukumnya dosa. Karena dengan sholat, perbedaan antara orang Islam dan juga orang kafir itu terlihat jelas. Nah, sholat merupakan perbedaan antara keduanya, karena orang kafir itu tidak melaksanakan sholat, sedangkan orang Islam melaksanakan sholat sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah. Teman-teman, kita lanjut ke bab 3, yaitu tentang puasa. Sesungguhnya puasa yang disyariatkan bukanlah sekedar dari menahan diri dari makan dan juga minum. Namun, hakikatnya adalah puasa meliputi 2 dimensi sekaligus, baik lahir maupun batin. Puasa memiliki 3 tingkatan. Yang pertama puasa umum, puasa khusus, dan puasa super khusus. Puasa umum itu adalah puasa menahan perut dari kemaluan dan kemaluan dari menurut selera syahwat, menahan diri dari yang melakukan perbuatan pembatal puasa seperti makan, minum, dan juga bersetubuh. Itu puasa umum. Yang kedua, puasa orang khusus atau VIP. Jadi, puasa khusus itu yaitu menahan pandangan, menahan lisan, menahan kaki, pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota tubuh kita dari dosa-dosa. Itu merupakan puasa khusus namanya. Dan yang terakhir yaitu puasa super khusus. Puasa super khusus itu ialah puasa yang hati dan seleranya rendah dan pikirannya yang menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Jadi menjauhkan dari hal buruk seperti pikiran-pikiran kotor. Mengapa sih puasa sangat diwajibkan bagi setiap umat muslim? Puasa sangat diwajibkan oleh setiap umat Islam ataupun muslim karena berdasarkan hukum-hukum yang ada. Nah, mengapa puasa itu wajib? Yang pertama yaitu karena dia merupakan rukun Islam kita, rukun Islam yang ketiga. Yang kedua itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga karena tolak ukur keimanan kita. Karena semakin kita rajin berpuasa, maka keimanan kita akan semakin meningkat. Yang keempat yaitu ada ampunan yang sangat besar bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Selanjutnya yaitu dibukakan pintu surga, dijauhkan dari api neraka, diberikan pahala yang berlipat ganda, yang selanjutnya membuat tubuh kita sehat. Karena dengan puasa itu ya teman-teman, pola makan kita bakal teratur. Jadi kita tidak akan sakit terhindar dari penyakit-penyakit apapun. Karena dengan puasa tubuh kita menjadi sehat. Dan yang terakhir, kita akan diberikan kesabaran yang tinggi yang menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4, yaitu tentang haji. Nah teman-teman, secara etimologi kata haji berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan dan dapat dibaca dengan 2 lafaz, yaitu al-hajj dan al-hij. Secara syariat, haji menurut istilah syar'i ialah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci
pada waktu yang telah ditentukan sesuai syariat Rasulullah SAW. Di dalam haji ada yang namanya istilah haji mabrur. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur ialah haji yang sesuai dengan tuntunan syar'i, menyempurnakan hukum-hukumnya, mengerjakan dengan penuh kesempurnaan, dan lepas dari dosa, serta terhiasi dengan amalan soleh dan kebaikan. Maka orang yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut disebut dengan haji mabrur. Nah, bagaimana sih kriteria dari haji mabrur itu? Yang pertama yaitu ikhlas. Dengan ada rasa ikhlas, maka jemaah tersebut bisa dikatakan dengan haji mabrur. Yang kedua yaitu ada ittiba atau meneladani kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu ada harta untuk berangkat ke hajinya adalah harta yang halal. Yang keempat, menjauhi segala kemaksiatan, kebid'ahan dan penyimpangan. Dan yang terakhir yaitu berakhlak baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi dari 5 kriteria tersebut, jika kita bisa memenuhinya, maka kita disebut dengan haji mabrur. Nah, itulah sekian dari materi haji teman-teman di bab keempat. Selanjutnya kita akan masuk ke bab kelima, yaitu ada ibadah maliyah. Pengertian ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta dan benda kita. Misalnya haji, umroh, zakat, infak, sedekah, fidyah, kafarat, kurban, akikah, al-hadiyu, dam, dan lain-lain. Macam-macam ibadah maliyah. Ibadah maliyah dapat dibagi dalam beberapa bentuk nih teman-teman. Di antaranya ibadah yang bercampur dengan maliyahnya, seperti haji dan umroh. Kedua bentuk ibadah ini memerlukan pengorbanan biaya yang sangat besar. Tanpa biaya tersebut, ibadah ini hampir tidak bisa dilaksanakan, terutama bagi kita yang berada di luar dua kota tersebut, Makkah dan Madinah. Jadi membutuhkan biaya yang sangat besar teman-teman untuk haji dan umroh. Hikmah ibadah maliyah. Ada 5 hikmah ibadah maliyah yang bisa kita jelaskan dalam video ini. Yang pertama yaitu sebagai pembersih harta. Yang kedua bisa membersihkan hati dan penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit hati lainnya. Yang ketiga yaitu memberikan zakat atau infak dan yang lainnya kepada fakir miskin. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan kita kepada orang-orang yang tidak mampu dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Setelah penjelasan dari materi bab 5 ya teman-teman, ibadah maliyah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 6, yaitu tentang akhlak. Di dalam bab 6, yaitu akhlak, pengertian akhlak, kata akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yakni akhlak. Bentuk jamak dari kata huluk dan al-huluk yang secara etimologis bersangkutan dengan cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan-perubahan dalam bentuk dan makna. Antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Di dalam kepustakaan, akhlak diartikan juga sebagai sikap yang melahirkan perbuatan, perilaku, ataupun tingkah laku mungkin bisa dengan baik maupun buruk. Nah, sumber akhlak dalam Islam itu ada 2 ya teman-teman, ada Al-Quran dan juga hadis. Karena di dalam Al-Quran dan juga hadis itu sudah dirangkum, sudah terdapat banyak sekali peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang bisa kita teladani, yang bisa kita jadikan panutan. Apa sih tujuan seseorang berakhlak mulia? Tujuan seorang muslim berakhlak mulia atau berakhlak baik adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata berakhlak baik hanyalah untuk dipandang baik oleh manusia. Karena dengan hal tersebut mungkin berakhlak mulia hanya untuk dipandang baik dengan manusia tidaklah bertahan lama ya teman-teman. Karena dengan hal tersebut maka seseorang hanya berakhlak baik di depan saja, tetapi di belakang ia bisa saja berakhlak buruk seperti
akhlak-akhlak ataupun perbuatan yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bab ketujuh, yaitu macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak itu ada 6. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, ada akhlak kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, ada akhlak kita kepada sesama individu. Yang keempat, yaitu ada akhlak kepada masyarakat atau sesama lingkungan kita. Yang kelima, yaitu akhlak terhadap lingkungan sekitar. Dan yang keenam, yaitu ada akhlak kepada bangsa dan juga negara kita. Yang pertama, yaitu ada akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah sebagai penciptanya, kita harus bisa benar-benar menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu tidak berprasangka buruk pada Allah, selalu menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya, terus selalu menjalankan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah, dan selalu melibatkan Allah dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Karena jika kita tidak membenarkan hukum-hukum Allah, tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita, maka itu sama saja sia-sia. Karena dengan begitu merupakan akhlak buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada akhlak kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah kita harus senantiasa bersolawat, selalu mendoakan Rasulullah, selalu meneladani sikap-sikap Rasulullah. Maka dengan begitu, itu merupakan akhlak baik kita kepada Rasulullah. Tiga, yaitu akhlak kepada individu. Sama individu kita harus menjaga akhlak kita harus tetap baik dan juga sesuai ketentuan-ketentuan dalam agama kita. Sesama individu kita tidak boleh berakhlak buruk, harus saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menjaga kerukunan satu dengan yang lainnya. 4, yaitu akhlak terhadap sosial atau kemasyarakatan. Di dalam kehidupan kita, teman-teman, di lingkungan kita itu ada tetangga, ada saudara, ada keluarga. Di situ kita harus bisa selalu berakhlak baik. Karena dengan kita menjaga akhlak kita tetap baik, maka hubungan kita sesama mereka pun bisa menjadi baik. Kelima, yaitu akhlak kita terhadap lingkungan. Nah, di sini banyak banget ya teman-teman yang bisa kita bahas di akhlak terhadap lingkungan ini karena merupakan udah suatu kewajiban kita juga. Karena jika kita merusak lingkungan itu akan berefek buruk bagi kita ke depannya. Contohnya seperti menebang pohon sembarangan, membakar hutan, membuang sampah sembarangan yang akan menyebabkan banjir. Sehingga di dalam kehidupan kita harus bisa berakhlak baik terhadap lingkungan kita. Contohnya seperti menanam pohon, tidak mencemari air, membuang sampah pada tempatnya, yaitu ada akhlak dalam berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa berakhlak baik terhadap bangsa dan negara kita. Demikianlah penjelasan materi dari bab 7 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 8, yaitu akhlak dalam keluarga. Nah, ini merupakan judul yang menarik ya teman-teman. Akhlak dalam keluarga itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita. Karena kita sebagai keluarga itu harus bisa membuat lingkungan keluarga kita atau membuat keluarga kita bisa rukun, bisa damai. Contohnya yaitu seorang ayah harus bisa berakhlak baik terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, karena dengan adanya hal tersebut maka seorang ayah bisa dapat dihargai oleh istri dan juga anak-anaknya. Seorang istri juga demikian, harus berakhlak baik terhadap suaminya, terhadap anaknya. Jika tidak, maka itu akan berefek buruk bagi kehidupannya. Harus mematuhi suaminya, harus bisa mendidik anaknya, menyayangi anaknya, dan membuat suasana keluarga itu harus bisa menjadi baik. Itu bagi seorang istri. Nah, bagi seorang anak yaitu harus mematuhi kedua orang tuanya, sesama saudaranya harus saling rukun. Karena jika begitu, kehidupan di keluarga juga menjadi harmonis. Kita akan masuk ke bab 9, yaitu membangun keluarga yang sakinah. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap
bagaimana menjalankan kehidupan atau pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, di dalam Islam itu sendiri telah memberikan peraturan-peraturan yang sangat banyak bagi kita yang ingin menikah, yang ingin membangun sebuah keluarga. Jadi tidak asal-asalan dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Tujuan pernikahan di dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang mulia. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keempat, yaitu untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yaitu untuk memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Nah, tata cara pernikahan dalam Islam itu ada banyak ya teman-teman, yaitu yang pertama ada khitbah atau peminangan, yang kedua ada akad nikah, yang ketiga ada walimah. Walimah yaitu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang akan menjalani pernikahan. Sederhananya saja, walimah yaitu diselenggarakan meski hanya menyembelih seekor kambing. Walimah itu berarti mengundang sesama umat Islam. Dalam Islam, ada hak dan kewajiban suami dan istri, anak dan orang tuanya, dan juga orang tua kepada anaknya. Nah, hak dan kewajiban itu harus kita jalani, karena dengan kita menjalani kewajiban kita, begitupun sebaliknya kita mendapatkan hak kita, maka kita bisa mendapatkan suatu kebahagiaan ataupun suatu keluarga yang harmonis, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Kita masuk ke bab 10 yaitu akhlak sosial. Akhlak sosial itu sama ya teman-teman, gak ada bedanya dari bab-bab sebelumnya. Akhlak kita sebagai manusia terhadap lingkungan kita, terhadap kemasyarakatan, terhadap lingkungan sosial kita. Karena dengan akhlak sosial yang bisa kita jaga akan menjamin ataupun membuat kehidupan kita menjadi lancar dan juga teratur untuk kedepannya. Bagaimana sih masyarakat dambaan menurut agama Islam? Masyarakat dambaan menurut agama Islam tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam agama Islam. Yang pertama yaitu sikap kerelaan hati dan kemuliaan. Yang kedua ada kelapangan dada. Ketiga yaitu ada kelemah lembutan terhadap sesama. Yang keempat adalah muka yang selalu ceria dan senyum yang selalu dipancarkan, karena senyum merupakan ibadah ataupun sedekah ya teman-teman. Yang kelima ada rendah hati ataupun rendah diri terhadap kaum muslimin, karena jika kita tidak rendah hati seperti menghina ataupun merendahkan orang lain, itu tidak baik bagi kehidupan kita. Yang keenam, mudah dalam berhubungan sosial. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bab 11 yaitu ada muamalah. Muamalah itu ialah, ada yang tahu nggak sih muamalah itu apa? Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amala amili. Muamalah sama dengan wazan fa'la yufa'ilu mufa'alat. Artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut. Pengertian muamalah menurut Al-Dimyati ialah menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. Yang kedua, menurut Muhammad Yusuf Musa, pengertian muamalah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Yang ketiga, muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur suatu hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupannya. Muamalah dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada muamalah al-dabiyah. Yang kedua ada muamalah al-madiyah. Selanjutnya adalah akhlak dalam bermuamalah. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa akhlak yang baik ketika bermuamalah terhadap sesama terangkum pada 3 perkara. Yang pertama yaitu ada menahan diri dari mengganggu sesama. Yang kedua yaitu mengarahkan kebaikan bagi sesama. Dan yang ketiga, menampakkan wajah yang ceria ataupun senyum, karena senyum merupakan ibadah ataupun sedekah yang kita berikan terhadap sesama.
Selanjutnya kita masuk ke bab 12, yaitu Islam di dalam persoalan hidup dan juga kerja. Hakikat hidup dan kerja. Di dalam diri manusia, terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam kehidupan sempurna untuk berfungsi, menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Rahmat Allah bagi orang yang rajin bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai atau membenci orang yang sangat malas, teman-teman. Jadi Allah sangat mencintai dan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang rajin bekerja. Kita sebagai seorang muslim harus bisa menjauhkan diri dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menjanjikan jika kita rajin bekerja, tidak malas, maka Allah akan membantu kita dalam kehidupan kita, melancarkan semuanya dan meringankan masalah-masalah yang sudah kita hadapi. Asal kita dalam bekerja itu punya hati yang ikhlas dan berharap bahwa Allah memberikan ridhonya kepada kita. Untuk profesionalisme di dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu dalam ahli ataupun bidangnya yang menjadi profesinya. Nah, teman-teman, suatu pekerjaan dilaksanakan oleh seorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, jika suatu pekerjaan dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya, akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancurannya terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanah yang disia-siakan, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir yaitu bab ke-13, teman-teman, Islam dalam masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan adalah karunia dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Keduanya akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya di hari kemudian, baik terhadap cara mendapatkannya maupun cara mempergunakannya setelah didapatkan. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa harta itu ditanya tentang dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya. Cara bentuk harta yang akan kita pertanggungjawabkan itu adalah harta yang didapat dengan cara yang halal, lalu keluarganya juga dengan cara yang halal. Inilah cara yang diridhoi Allah, selebihnya Allah tidak ridho. Yang kedua, yaitu harta yang didapat dengan cara halal tapi keluar dengan cara yang haram. Yang ketiga, harta yang didapat dengan cara yang haram tapi dikeluarkan dengan cara yang halal. Dan yang keempat, harta yang didapatkan dengan cara yang haram dan dikeluarkan dengan cara yang haram pula. Jabatan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, teman-teman, sebagai umat muslim, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, harta dan jabatan harus bisa kita jaga, harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Kemana harta tersebut dilarikan, kemana jabatan itu akan dibawa, itu tergantung dari kita masing-masing. Apapun itu, manusia tidaklah boleh sombong, karena harta dan jabatan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita jaga, harus kita syukuri, dan jabatan kita itu harus dipertanggungjawabkan. Jika tidak, maka percuma saja jabatan kita tinggi di sebuah perusahaan, namun kita masih saja sombong, masih saja tidak mengikuti syariat-syariat Islam, maka itu percuma dan sia-sia, teman-teman. Untuk itu, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan harta dan jabatan kita dengan baik, karena itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mendatangkan ridhonya Allah dan juga rahmat bagi kita semua. Oke, teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya tentang materi Al-Islam 2. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita dan kehidupan kita selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.